Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kami akan memberikan sedikit informasi nih kepada kalian mengenai peran jihad dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa kemerdekaan Indonesia, terdapat para tokoh dan pahlawan yang muncul dari berbagai golongan hingga daerah. Misalnya, di kalangan umat Islam dan organisasi keagamaan terdapat Kiai Haji Hashim Asy'ari yang tergolong sebagai salah satu ulama besar, dan munculnya organisasi Nahdlatul Ulama atau NU yang keduanya memiliki peran dalam munculnya resolusi jihad yang berawal dari pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Sebuah yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Selanjutnya ada yang dinamakan dimensi-dimensi jihad. Pada dasarnya, menurut Al-Raghib Al-Isfihani dalam Mufradat Al-Faz Al-Quran, jihad terbagi menjadi 3 macam. Di antaranya yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu merupakan perjuangan yang sangat berat sebab hawa nafsu selalu mengajak manusia kepada hal-hal negatif. Yang kedua adalah jihad melawan setan. Merupakan perlawanan terhadap setan dapat dikategorikan sebagai jihad. Sebab melawan setan merupakan suatu keharusan agar manusia tidak terjebak ke dalam tipu dayanya. Yang ketiga ada jihad melawan musuh yang nyata. Dalam hal ini manusia akan melawan sesuatu yang nyata, di mana diartikan melawan mereka yang dengan kekuatan atau jika mampu. Nah, adapun jihad dalam melawan musuh yang nyata sebagai berikut. Yang pertama ada orang kafir dan musyrik. Dalam Quran surat Al-Taubah ayat 12-15 sudah dijelaskan agar umat Islam memerangi kaum kafir dan musyrik. Yang kedua ada orang munafik. Jihad melawan orang munafik bukan dengan cara membunuhnya, tapi dengan menarik hati mereka agar kembali beriman. Selanjutnya ada konteks jihad. Jihad merupakan salah satu ajaran Islam yang selalu menjadi sorotan dan disalahpahami sebagai tindakan pemaksaan dan penyerangan kepada orang lain agar masuk Islam. Namun secara umum, jihad dapat dipahami sebagai sebuah kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk menegakkan dan memperjuangkan suatu tujuan. Secara kontekstual, jihad dapat dipahami sebagai sebuah perjuangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan seperti penegakan keadilan, persamaan hak, pembebasan terhadap segala bentuk penindasan, dan sederet persoalan kemanusiaan. Selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai resolusi jihad para ulama. Terdapat resolusi jihad Nahdlatul Ulama yang disepakati pada 22 Oktober 1945 untuk mengobarkan semangat santri dan elemen masyarakat yang menganut ajaran Islam dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sehingga resolusi jihad NU memiliki dampak yang sangat besar dalam memperjuangkan kemerdekaan hingga pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, disertakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat lainnya di beberapa daerah. Keberadaan resolusi jihad NU tidak terlepas dari fatwa jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari. Isinya di antaranya memerangi orang-orang atau kekuatan negara ingin merebut kemerdekaan, itu hukumnya adalah wajib, fardhu ain. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi seluruh masyarakat Islam yang ada di jarak Masafatul Qasri dari tempat pertempuran. Masafatul Qasri artinya perjalanan boleh sholat qashar, jadi 90 kilo dari titik Surabaya. Seluruh masyarakat yang berada di 90 kilo dari titik peperangan itu wajib hukumnya untuk keluar rumah memerangi kekuatan yang ingin merebut kemerdekaan itu. Itu keputusan kedua. Nah, yang ketiga, kalau mati dihukumi mati syahid. Mati syahid dalam peperangan itu masuk surga tanpa hisab. Setelah resolusi jihad dicetuskan, semangat perjuangan melawan Belanda masih tetap digaungkan terus-menerus oleh umat Islam. Hal ini kemudian melahirkan resolusi kembali yang dikukuhkan pada Muhtamaran NU ke-16 di Purwokerto pada tanggal 26 sampai 29 Maret 1946 yang mengeluarkan resolusi jihad 2 yang ditetapkan pada 22 Oktober 1945. Resolusi ini kemudian disebut sebagai Resolusi Jihad Jilid 2 dari hasil Resolusi Muhtamah yang ke-16 atau diartikan sebagai Resolusi Jihad kedua dapat menghasilkan sebuah resolusi yang isinya adalah kapan diadakannya Muhtamar ke-16 dan alasan-alasan mengapa NU perlu melakukan resolusi jihad yang kedua. Resolusi jihad yang kedua
Ini juga memiliki tujuan guna menjaga dan meneruskan program pertempuran 1 tahun yang disusun markas tertinggi Hizbullah. Masuk ke dalam pembahasan mengenai jihad dalam perang pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Kekhawatiran yang dihadapi oleh para tokoh agama Islam, terutama golongan Nahdlatul Ulama terhadap penjajahan kembali yang dilakukan oleh Belanda di bawah perintah Nietzsche, termasuk tindakan penindasan dan pembatasan dalam hal melaksanakan ibadah, merupakan salah satu alasan munculnya gagasan mengenai jihad atas nama NU yang secara kelembagaan dideklarasi melalui muktamar. Implementasi mengenai semangat jihad pada masyarakat Indonesia dalam perang kemerdekaan RI dimulai sejak 22 Oktober 1945 ketika para tokoh NU mengadakan rapat di Surabaya dan mengeluarkan resolusi jihad. Semangat jihad juga terwujud dalam fatwa jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari yang menunjukkan perhatian terhadap kepentingan kemerdekaan Republik Indonesia. Jaringan pesantren dan tokoh-tokoh NU, terutama yang berada di pedesaan, juga memberikan kontribusi dalam sosialisasi fatwa jihad, sehingga dalam melakukan mobilisasi melawan penjajahan sekutu menjadi lebih kuat. Hal tersebut tercermin dari pembentukan laskar jihad seperti Sabilillah dan Hizbullah, yang membuktikan bahwa peran resolusi jihad dalam membangkitkan semangat perjuangan umat Islam sangat bermakna. Keberadaan semangat jihad tidak hanya terimplementasi di dalam menjaga kemerdekaan Indonesia, tetapi juga terwujud di dalam Perang 10 November yang memiliki implikasi terhadap resolusi jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jika ditelaah melalui perbandingan militer pada Perang 10 November 1945, memperlihatkan bahwa terjadi kekuatan militer yang tidak seimbang antara kekuatan militer sekutu Inggris, sehingga rakyat Surabaya yang mana didominasi oleh santri dan kiai pada saat itu semakin membangkitkan semangat jihad dalam melawan sekutu, hingga didukung oleh laskar jihad Sabilillah dan Hizbullah sebagai kekuatan bersenjata non-reguler yang berisi barisan pejuang Islam. Dengan adanya resolusi jihad di Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan tentu memiliki dampak yang signifikan, terutama dilihat dari sisi militer yang terbantu oleh laskar-laskar jihad dalam memerangi penjajahan yang ada, terutama dalam memobilisasi gerakan pejuang sehingga pengikut dari laskar jihad semakin meluas. Selain itu, pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari dan juga NU sejak proklamasi kemerdekaan menganggap bahwa negara Indonesia merupakan negara Islam, sehingga usaha dalam merebut kemerdekaan termasuk di dalam usaha menurut Islam, yang berupa jihad fisabilillah, dalam melawan kembalinya kekuatan penjajah dalam menemukan relevansi konseptualnya. Nah, dengan demikian, konsep jihad hingga peran jihad dalam kemerdekaan Republik Indonesia dapat disimpulkan bahwa resolusi jihad yang digagas oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 1945 merupakan gerakan untuk melawan penjajahan dari sekutu yang diboncengi oleh Nietzsche. Sehingga hal tersebut merupakan penyebab para tokoh agama Islam bersama dengan NU atau Nahdlatul Ulama melakukan deklarasi jihad yang termasuk ibadah di jalan Allah sesuai ajaran agama Islam. Dalam pandangan militer, resolusi jihad juga memiliki kontribusi besar dalam membentuk tentara nasional yang merupakan gagasan dari laskar-laskar Hizbullah dan Sabilillah yang muncul dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai resolusi jihad dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk di-like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sekian, thank you for watching!